Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Budi Mustika, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung, Bali, SMA Negeri 1 Atap, Lembongan. Salam guru penggerak untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Adapun yang menjadi acuan terkait dengan koneksi antar materi ini menggunakan yang namanya model refleksi 4P, antaranya peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan, di mana keempat itu akan dijabarkan secara lebih rinci terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2. Pertama, terkait dengan peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah yaitu yang pertama, saat saya mengetahui konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, seperti mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah menuntun. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak itu sendiri. Pendidikan yang berpusat pada anak, dan di mana di sini juga dijelaskan terkait dengan penanaman karakter dari anak itu sendiri melalui yang namanya pendidikan budi pekerti. Yang kedua, melakukan aksi nyata modul 1.1, di mana dalam hal ini penerapan pembelajaran berkonsep pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini sangat menjadi penentangan bagi saya karena saya dalam proses pembelajaran yang terdahulu belum optimal menerapkan atau mengoptimalkan yang namanya filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dan dengan belajarnya modul 1, saya berharap saya akan terus bisa mengamalkan atau mengajarkan seperti konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ketiga terkait dengan hal yang menantang yaitu mengerjakan tugas kelompok dengan tenggat waktu, di mana di sini dalam hal ruang kolaborasi kami di setiap kelompok hanya memberi batas waktu 1 sampai 2 hari untuk menyelesaikan tugas. Setelah itu melakukan presentasi. Itu kegiatan yang penting, menantang dan mencerahkan pada modul 1.1. Oke, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan terkait tentang peristiwa modul 1.1. Sekarang saya akan lanjutkan terkait dengan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah yaitu yang pertama, saat saya mengetahui tentang nilai-nilai guru penggerak dan saya harus mengimplementasikan di lingkungan setelah sekolah maupun di sekitar untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila yang telah dicetuskan dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, saya mengetahui terkait dengan bagaimana peran guru sejati sebenarnya di dalam modul 1.2, yaitu peran guru tidak hanya memberikan pembelajaran di kelas lewat penyampaian materi, melainkan berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah sehingga dapat mewujudkan yang namanya peran kolaborasi ataupun peran yang lainnya. Di sini ditekankan peran guru itu adalah seperti mendorong untuk mewujudkan sesuatu kegiatan yang lebih menantang atau lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, sama halnya dalam modul 1.1, di modul 1.2 kami juga di sini terkait dengan kerja kelompok dikasih waktu dengan tenggat waktu yang sangat-sangat tipis atau 1 sampai 2 hari saja, dan syukur kami juga bisa menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. Tadi sudah disampaikan terkait dengan peristiwa antara modul 1.1 dan modul 1.2, dan selanjutnya di dalam peristiwa di sini saya akan menjabarkan tentang bagaimana kaitan antara modul 1.1 dengan 1.2 yang saya pahami adalah sebagai berikut. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
mengajarkan bahwa pendidikan adalah bersifat menuntut dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi hal ini selaras dengan yang pertama, nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid. Ini bisa kita lihat sekarang, bukan lagi yang namanya guru itu sebagai center teacher ataupun berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid itu sendiri. Yang kedua, peran guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini harus ditanamkan sejak dini terkait dengan pemimpin pembelajaran dari guru untuk peserta didik. Yang ketiga, menjadi seorang guru kita harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan dapat mewujudkan gagasan-gagasan yang baru dalam proses pendidikan yang ada ataupun dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, hal itu sangat diperlukan untuk melakukan suatu yang inovasi terbaru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yaitu terkait dengan peristiwa kaitan antara modul 1.1 dengan 1.2. Selanjutnya, saya akan sampaikan terkait dengan perasaan. Bagaimana perasaan saya saat momen itu terjadi? Saya merasa seperti bagaikan. Di sini saya seperti bagaikan katak dalam tempurung yang punya arti orang yang wawasannya tidak terlalu luas, tidak tahu situasi lain selain di sekitar tempatnya berada saja. Kira-kira seperti itulah bila diibaratkan diri saya dalam dunia pendidikan. Dan dengan adanya kegiatan CGP melalui pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, maka ada pemikiran yang luas yang saya harus pelajari, baik itu dari cara mengajar dengan konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, agar nantinya kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Selain itu, saya juga di sini mendapatkan yang namanya nilai dan peran sebagai guru penggerak amat sangat harus dimiliki oleh seseorang guru, di mana hal tersebut dapat mewujudkan nantinya saya sebagai guru itu bisa yang namanya berkolaborasi atau bekerja sama, berinovatif atau melakukan inovasi atau gagasan-gagasan yang utama, melakukan refleksi, baik itu refleksi oleh diri maupun refleksi dalam kegiatan-kegiatan, serta yang lainnya. Itu perasaan terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan mengenai momen yang terjadi pada saya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan terkait dengan yang namanya 4P, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang saya paparkan di sini, yaitu yang pertama, murid sebagai objek dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran bersifat teacher center, di mana hanya terpusat pada guru itu sendiri. Yang ketiga, berorientasi terhadap penilaian kognitif saja untuk dapat memenuhi penilaian KKN. Nah, ini kadang kala saya sebagai guru hanya yang penting nilai anak itu tuntas. Kalau sudah tuntas, selesai pembelajaran. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, baik sebelum, saat terjadi, dan setelah selesai pembelajaran, tidak memberikan dan menekankan akan penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik. Saya kira di sini hanya BK saja atau bimbingan konseling saja yang memberikan penanaman nilai karakter. Tapi kita sebagai guru untuk seluruhnya itu juga harus memberikan penanaman nilai-nilai karakter, baik itu dalam proses sebelum dan setelah pelajaran itu berlangsung. Dan berikutnya, tidak memberikan refleksi ataupun rangkuman serta umpan balik terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini saat pembelajaran selesai, diselesaikan begitu saja, ditutup begitu saja tanpa adanya rangkuman, refleksi, dan yang lainnya. Yang terakhir, yaitu tidak pernah adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dan mencari solusi terkait dengan permasalahan pembelajaran yang sudah atau akan dilakukan. Ini kadangkala kolaborasi itu kurang terhadap rekan sejawat terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin ini sudah menjadi hal yang lumrah, tapi setidaknya nantinya kita bisa ubah terkait dengan yang namanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya akan lanjutkan tentang pembelajaran yang kedua. Tadi saya menyampaikan terkait dengan sebelum saya mendapat pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, saya amat sangat kurang memperhatikan dalam proses pembelajaran. Dan sekarang setelah belajar yang namanya modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa yaitu antaranya yang pertama, peserta didik adalah subjek pembelajaran.
dan guru di sini hanyalah fasilitator. Dapat diartikan berarti kebebasan dari peserta didik tapi tetap bertanggung jawab itu diutamakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, menuntun anak dalam kodrat alam ini menyesuaikan dengan keadaan. Apalagi pada zaman perkembangan abad 21 ini, kita harus menyesuaikan bagaimana dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan. Yang ketiga, melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan pemanfaatan media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini inovasi gagasan ide dari seorang guru sangat perlu dikembangkan. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, ini di mana di kepemimpinan peserta didik sangat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang semaksimal mungkin. Contohnya, dalam hal proses pembelajaran, telah memimpin doa, ditunjuk satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin doa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi antara warga sekolah maupun dengan yang lainnya. Di sini adalah kolaborasi yang harus diutamakan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan P yang terakhir, yaitu terkait dengan penerapan ke depan. Adapun pertanyaannya yaitu, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Adapun yang bisa saya lakukan terhadap penerapan ke depan di sini adalah yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang beriat pada peserta didik dengan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat siswa itu sendiri, kodrat anak itu sendiri. Yang kedua, menggunakan metode dan media pembelajaran yang untuk dapat menyenangkan peserta didik. Yang ketiga, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir, yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memantapkan diri kita sebagai pendidik untuk bisa mengetahui ilmu dari pelatihan yang dilakukan. Demikian tadi bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antara materi 1.1 dan 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.